Sebenarnya kita tidak pernah baik-baik saja setelah kehilangan orang-orang yang kita cintai. Setelah kehilangan mama dan suamiku Arfan, aku seperti hidup dalam sebuah dunia hitam dan putih. Dunia yang datar, tanpa warna. Baskara, darah dagingku, kini dibesarkan oleh keluarga lain di kota Solo. Terpisah beratus-ratus kilometer dariku, ibu kandungnya. Beginikah rasanya melangkah di jalan yang tak pernah berujung, dengan hujan yang tak berhenti turun. Sementara semua bunga yang mekar di mataku tampak layu. Selamat ulang tahun yang ke-9, Baskara. Anak mama udah gede. Bas berarti sekarang udah kelas 3 SD dong. Semoga Bas jadi anak yang hebat dan sayang sama orang tua ya. Kita tiup lilinnya. Tiup ya, Bas. Tiup. Terkadang, hal terbaik yang harus kita lakukan adalah, Bas, berpura-pura bahagia. Selamat ulang tahun cintanya mama. Selamat ulang tahun cucu kesayangan Eyang. Asem. Asem. Makan sendiri ya. Cep. Selamat ulang tahun ya, Baskara. Mama selalu mendoakan yang terbaik untuk kamu. Hai, pagi. Halo, good morning. Sini Kil, gabung Kil. Oke. In seriousness, dalam 2 minggu ke depan kayaknya gue betul lembur deh. Karena kita mesti nyiapin materi presentasi. Bisa kan lo? Bisa dong, Mel. Kalau misalnya satu hari itu ada 24 jam, gue bisa lembur sampai 25 jam. Luar biawak pemain. Ini pemain. Gue kan hidup buat kerja, bukan kerja buat hidup. Usah. Bye-bye asam lambung. Tapi lo aja yang 25 jam ya. Wih, Oh. apa nih? Oke. Ini ulang tahunnya anak gue. Oh, lo masih ngerayain ulang tahun Baskara tiap tahun? Oke. Sorry nih Akil. Tapi gua sebagai sahabat lu nih, orang yang ketemu lu setiap hari, gua tuh tahu loh kalau lo tuh pura-pura bahagia. Lo nggak capek, Kil? Gue aja capek lo liat lo tiap hari. Ya sebenarnya gue udah cukup sih ngeliat perkembangannya Baskara lewat sosmednya Mbak Yumna sama Mas Arif. Ya cuma beberapa bulan ini sosmednya mereka tuh nggak aktif. Jadi gue agak khawatir sih. Ya lo ke Solo aja cari tahu. Gini Mbak Mel, ini kan mestinya kita ngerjain presentasi buat our next project. Kenapa lo tiba-tiba nyuruh perempuan ini piknik ke Solo? Bukan piknik, ini tuh urusan anaknya, anak kandungnya. Dia tuh cuma punya Baskara loh, Akila tuh sebatang kara. Kil, mungkin ini sekarang saatnya lo untuk berhenti pura-pura bahagia. Gue kan udah merelakan hak asuh Baskara ke Mbak Yumna sama Mas Arif. Apa yang ada dalam pikiran mereka kalau tiba-tiba gue datang? Baskara itu anak kandung lo, Kil.
Selama darah lo masih ngalir di tubuhnya Baskara, lo tuh punya hak untuk cari tahu tentang anak lo. Lo punya hak untuk cari tahu tentang keluarga angkatnya. Lo berhak tahu keadaan anak lo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Lagi di kelas baik. Weh, Botun, monggo. Ye, monggo. Tadi lu udah tak masakin ayam goreng. Resepnya tuh sama kayak Mama Yuna. Tanyain kok. Ya Allah, Bas. Kamu udah gede banget sekarang, sayang. Bas makin ganteng. Dulu, Bas itu tuh segini nih. Sekarang Bas gini nih. Mbok. Bas. Selamat ulang tahun ya, sayang. Semoga Bas jadi anak yang hebat, Amin. soleh, Amin. sayang sama orang tua. Amin. Makasih, Bu. Bas, Ibu punya kejutan untuk Bas. Tapi Bas harus tutup mata. Oke. Lego, makasih, Bu. I love you, Ibu. Makasih, sayang. Ibu kangen banget sama Bas. Bas juga kangen banget sama Ibu Akila. Bas, Ibu boleh masuk rumah Bas? Boleh. Yuk. Ya, bawa kadonya. Bo, boleh masuk? Ini Bas. Yeay. Bas gimana sekolahnya? Lancar? Lancar, Bu. Nanti Ibu temenin bikin PR ya. Iya, Bu. Bu, ini ada 6.413 pieces.
Nanti Bu bantuin ya. Iya dong. Wah, ini seru banget nih Bas nanti kita susunnya. Tuh, wih, bisa, bisa terbang nanti. Bas, makan. Mbok, saya boleh nggak suapin Bas? Gak boleh Mbak, kata papa mamanya suruh makan sendiri. Habis gini ngerjain PR. Iya, saya tahu Bas sudah besar. Tapi saya kangen banget, udah lama nggak suapin Bas. Jadi sambil Bas kerjain PR, saya suapin. Gak boleh Mbak. Boleh, Mbok. Gak boleh Mbak. Boleh, Mbok. Gak boleh. Boleh. Gak boleh Mbak. Iya aku mau. 20 kali 20, 400. Pintar. Bas, jadi kemarin pas ulang tahun kemana aja jalan-jalannya? Pas di rumah aja berdua sama Mbok Tun. Hah? Kok gitu? Papa masuk rumah sakit. Terus Eyang kan sibuk jagain Papa. Terus Mama sibuk. Makan sekarang jualan batik di pasar pagi-pagi. Terus malamnya juga jualan online. Jadi nggak ada yang bisa nemenin Bas bikin PR. Memangnya Papa udah sakit berapa lama, Bas? Udah sakit sekitar 4 bulan. 4 bulan? Sakit apa? Katanya sih sakit kepala. Terus badannya juga nggak bisa gerak. Terus dibawa ke dokter sama Mama. Malah nggak pulang-pulang sampai sekarang. Bas nggak boleh jenguk. Karena kan anak kecil nggak boleh masuk rumah sakit. Sekarang kondisinya Papa gimana? Bas nggak tahu, Bu. Bu. Ya Allah. Tante. Kok kamu baru datang? Maaf, Bu. Dari tempatku kerja ke bandara butuh waktu seharian. Dari Kalimantan ke Solo juga nggak ada penerbangan langsung. Bu, gimana kondisi Mas Arif? Sudah 2 minggu tidak sadarkan diri. Koma karena pembuluh darahnya di otak pecah. Bas, Iya, Bu. itu baju Papa. Iya, Bu. Ini bajunya Papa. Aku kalau kangen sama Papa, aku cium-ciumin aja bajunya. Enak wangi minyak kayu putih. Kalau itu, Bas? Ini, Bu. Kalau ini surat dari Papa buat Bas. Papa kalau kangen sama Bas suka ngirim surat buat Bas. Setiap hari Papa titipin sama Mama. Tapi udah lama ini Papa nggak ngirim surat lagi buat Bas. Bas jadi kangen sama Papa.
Bas, kita lanjutin yuk kerjaan PR-nya. Assalamualaikum, Masku. Aku pulang. Kenapa Bapak harus pindah? Aku mau di sini aja sama Ibu, sama Emas. Aku nggak mau pisah dari Emas. Mas juga nggak mau pisah dari kamu, Dek. Tapi kamu harus janji ya, kamu akan terus baik-baik aja di sana. Yang nurut sama Bapak, jangan bikin Bapak marah, ya? Gak mau. Kalau Mas di sini, aku tidur sama siapa? Main sama siapa? Kapan aku bisa ketemu Mas lagi? Aku nggak mau sendirian. Dengerin. Nanti kalau udah nyampe sana, langsung kabarin Mas sama Ibu, ya? Lihat Mas, Mas aja kuat kok. Kamu harus kuat juga. Kan Fatan adik Mas yang paling hebat, ya kan? Mas tolong Mas, jangan bawa Fatan. Cukup. Butuh aku Mas. Mas tolong Mas. Ayo, Fatan. Ayo kita Mas pulang. jangan bawa Fatan. Adek. Ayo kita pulang. Jadi setelah sekian lama, ini cara kita bertemu, Mas. Dulu Mas bilang, aku harus kuat. Kalau gini caranya gimana aku bisa kuat, Mas? Ibu yakin dia mendengar. Berdoalah nak. Daster dia Pak Bu. Mbak Yuma, ya mana kau wis tutup paling neng di. Mau ke rumah sakit, Bu. Adiknya Mas Arif baru datang. Oh alah ya Allah. Terus kabarin Mas Arif kepiye? Masih belum sadar, Bu. Mohon doanya ya. Oh yo Mbak, moga-moga kayak ndang mari ya. Amin. Mas, saya permisi ya, Bu. Iya, Mbak. Bu, hati-hati ya, Mbak. Mbak Yumna. Loh, Fatan? Mbak, Bu, sendirian aja, Mbak. Baskara mana? Baskara di rumah. Tadi Mbak dari kios langsung ke sini. Mbak, Mas Arif. Doain ya. Iya, Mbak. Tapi aku lihat sih semoga bisa membaik ya. Mbak Yumna. Bu,
Saya turut prihatin ya atas sakitnya Mas Arif. Mbak tahu dari mana kalau Mas Arif sakit? Sosial medianya Mbak Yumna beberapa bulan ini nggak aktif. Jadi saya cari tahu. Boleh saya jenguk Mas Arif? Mas Arif belum boleh dijenguk, Mbak. Lebih baik sekarang Mbak pulang aja ke Jakarta. Terima kasih atas perhatiannya untuk keluarga kami. Permisi. Mbak Yumna. Sebenarnya Mas Arif sakit apa, Mbak? Terus kenapa sampai 4 bulan di rumah sakit dan saya nggak bisa jenguk? Itu urusan keluarga kami, Mbak. Saya pikir Mbak sudah merelakan Baskara diasuh oleh keluarga kami sepenuhnya. Biarkan hidup kami tenang, Mbak. Demi Baskara. Mbak Yumna. Mbak Yumna. Mbak. Maaf ya, saya nggak tahu masalah kamu dan Mbak Yuna itu apa. Tapi tolong jangan ganggu keluarga kami lagi. Kamu juga bukan keluarga. Kenapa jadi peduli? Mas Arif itu papanya Baskara. Anak kandung saya. Mbak, sekali lagi saya mohon dengan hormat. Mbak bantu doa untuk Arif. Dan tinggalkan kami semua di sini. Maafin saya, Bu. Saya udah ganggu. Tapi kalau ada yang bisa saya bantu, saya ingin menolong, Bu. Ya, terima kasih. Yumna? Ya Allah, kenapa dia datang tidak tepat pada waktunya? Apa tujuan dia untuk tahu banyak tentang keluarga kita? Selama ini dia udah mengikhlaskan Baskara untuk tinggal sama kita, Bu. Karena dia tahu kita punya semua yang dia nggak punya. Sama kita Baskara punya ayah, ibu, dan juga neneknya. Bu, kalau dia tahu Mas Arif koma, dia pasti akan segera mengambil Baskara dari kita. Kamu yakin itu? Nggak ada alasan yang lebih kuat dari itu, Bu. Fatan, kamu bantu jaga Baskara. Biar ibu yang nungguin di rumah sakit. Iya, Dek. Cuma kamu harapan kita satu-satunya. Mbak yakin, cepat atau lambat dia pasti akan segera mendekati Baskara. Assalamualaikum. Bas. Waalaikumsalam, Mama. Ini sayang. Ini Baskara ya? Iya. Ini Om Fatan ya, yang dari Kalimantan. Iya. Om habis dari rumah sakit ya? Iya, Om habis dari rumah sakit. Papa gimana, Om? Papa masih diobatin, Bas. Yang penting, Bas, doain ya buat Papa. Iya, Om. Ada titipan surat buat Bas. Apa Papa nggak kangen sama Bas? Sayang. Papa kangen kok sama Bas. Tapi kan Papa sekarang lagi fokus berobat. Kita doain untuk Papa ya. Loh, ini Mas Fatan ya. Sekarang kita gede ya, ganteng lagi. Bu Tun. Iya, ini Botun. Ya aku lupa sama ya bentukannya, tapi inget kok sama namanya. Ingat kan? Botun, Mbok. Anterin Mas Fatan ke kamarnya Eyang ya. Ya. Mau mandi, mau balik lagi ke rumah sakit. Siap, Bu. Udah, nggak apa-apa, Bu Tun. Iya, nggak apa-apa. Aku ngangkat Mas Fatan aja bisa kok. Ayo, gimana? Ayo. Ya. Kamu udah makan belum? Udah dong, Ma. Makan apa? Tadi Bas makan ayam goreng. Nah, ayam goreng buatan Botun nggak seenak bikinan Mama. Padahal resepnya sama kayak Mama. PR udah kamu kerjain kan?
Udah dong, Ma. Hari ini Bas seneng banget. Tadi Bu Akila bantuin Bas bikin PR. Terus? Terus Bu Akila ngasih Bas kado ulang tahun Lego. Gede banget Legonya, Ma. Mbok Tun? Mbok? Iya, Mbak. Mbok Tun, tadi Mbak Akila kesini? Iya, pulang sekolah udah depan rumah. Baskara, besok kamu pulang sekolah dijemput sama Om Fatan ya? Okidoki. Kasih, Mbok. Iya, Mbak. Kamu ngapain kesini? Emangnya salah kalau saya pengen ketemu sama anak saya sendiri? Loh, jelas salah. Kamu udah coba buang anak yang kamu lahirkan, sekarang kamu ngambilnya lagi. Egois. Egois? Kalau saya egois, nggak mungkin 3 tahun yang lalu saya merelakan Baskara diasuh sama Mbak Yumna dan Mas Arif. Dan kalau itu masih kurang juga buat kamu. 7 tahun sebelumnya saya nggak pernah tahu kalau anak saya masih hidup. Padahal saya udah nggak punya siapa-siapa lagi. Saya nggak pernah buang anak saya. Maaf, saya salah paham. Saya Fatan, adiknya Mas Arif. Akila, saya baru tiba dari Kalimantan kemarin. Kalau kamu, ngapain ke Solo? Saya cuma ingin memastikan Baskara sama keluarga barunya baik-baik saja. Sebenarnya Mas Arif udah koma selama 2 minggu. Kondisi psikologisnya Mbak Yuna juga sedang berat. Jadi maaf ya, kalau kemarin dia emosional. Semenjak Mas Arif sakit dan nggak bisa kerja, Mbak Yuna yang harus kerja dari pagi sampai malam. Dia harus ngimbangin waktu antara jualan batik, ke rumah sakit, dan juga ngurus Baskara di rumah. Apa saya bisa membantu Mbak Yumna? Saya ingin ikut meringankan bebannya. Saya percaya dengan niat baik kamu. Tapi maaf, kedatangan kamu jujur aja bikin mereka gelisah. Saya harap kamu bisa mengerti. Ibu, hari ini Ibu ikut pulang ke rumah kan? Bas mau diajarin ngerjain PR. Bas, hari ini Ibu nggak bisa ke rumah dulu ya. Nanti Bas minta diajarin sama Mama ya. Mama sibuk jualan, Bu. Malamnya juga jualan online. Bas, nanti Om Fatan aja ya yang bantuin Bas ngerjain PR. Bas, kalau gitu Ibu temenin bikin PR tapi di sekolah ya. Jangan lama-lama, takutnya nanti Mama nyariin. Okidoki, yuk. Yuk kita beres-beresin biar Mama nggak kelamaan nunggu. Halo Mbak. Iya Mbak, iya Mbak. Ayo Bas. Kita harus ke rumah sakit sekarang. Hah? Bas boleh ikut, Om? Boleh, ayo, ini penting. Oh, naik mobil saya aja. Yuk. Ayo.
semua udah ada di sini, Mas. Kami semua sayang sama kamu, Mas. Kalau ini bikin kamu jadi lebih tenang dan ikhlas untuk pergi, aku rela, Mas. Aku gak bisa lihat kamu kayak gini, Ma. Aku gak tega. Aku janji akan menjaga Baskara. Mila. Ya Allah. Ya Allah. Bapak. Jangan tinggalin Bas, Pak. Terima kasih, sayang. Jangan tinggalin Bas. Saya turut duka cita, Mbak. Papa. Bas kuat ya, Bas. Bas sabar ya, Bas. Jangan ninggalin Bas. Bas masih pengen ketemu Papa. Iya, Ibu tahu. Tapi Bas yang sabar ya, Bas. Bas masih butuh Papa. Saya pamit ya, Bu. Mbak. Assalamualaikum. Matan. Ini sebagai tanda bela sungkawa untuk Mbak Yumna. Tolong diterima ya. Terima kasih ya.
pulang yuk. Mama di sini aja sama Papa. Yuk, Bas. Enggak mau, Ma. Bas mau di sini aja. Bas masih kangen sama Papa. Bas. Makan yuk. Mama suapin ya. Bas nggak lapar, Ma. Bas. Mama ngerti Bas sedih. Mama juga sedih, sayang. Kita semua di sini kehilangan Papa. Tapi kita harus sama-sama kuat lewatin ini semua. Yuk, makan ya. Ma, Bu kira kapan kesini? Mama nggak tahu, sayang. Mas makan aja yuk. Ayo, Nak. Mbak Yuna, Tiang dari tadi gak mau makan. Pagi, siang, sekarang juga. Ya udah, Bu. Suapin Baskara ya. Bas? Bas? Baskara? Ibu kan dari pagi belum makan. Yumna suapin ya. Kalau ibu belum makan nanti ibu sakit. Ibu makan ya. Gak lapar. Ibu masih berat ditinggal Arif. Kenapa gak ibu yang dipanggil Allah? Astagfirullahaladzim. Bu, ibu mau ninggalin kita. Ibu gak sayang sama aku dan Baskara ya, Bu? Anak yang ibu kandung selama 9 bulan. Ibu besarkan. Ibu rawat. Ibu doakan cita-citanya. Dia dipanggil Allah lebih dulu. Kenapa gak ibu? Seharusnya anak yang menguburkan ibunya. Bukan ibu yang menguburkan anak. Bu. Mbak, biar aku aja nyuapin ibu. Aku tinggal ya, Bu. Bu, ibu lupa ya. Ibu masih punya anak laki-laki satu lagi. Kalau ibu mau makan, Fatan janji, Fatan akan coba cari cara untuk tinggal di sini sama ibu. Sini, Bu. Temenin ibu. Mas
dan ibu. Iya, Bu. Mbak! Botol! Botol! Mbak! Ya apaan? Apa tuh, Bas? Apa tuh, Bas? Kenapa baju Papa dicuci, Mbak? Oh, itu kan udah 4 bulan. Masa nggak boleh dicuci? Harusnya Mbak nanya dulu dong sama Bas. Bas, itu kan cuma baju kotornya almarhum Papa. Enggak, Om. Baju ini nggak kotor. Di sini ada wanginya Papa. Pas kalau kangen sama Papa, Pas suka cium-cium. Tapi sekarang kalau Bas kangen sama Papa, Bas harus gimana lagi, Mbok? Maaf, Bas. Mbok nggak tahu, Bas. Bas, nanti bajunya Eyang olesin lagi sama minyak kayu putih, ya. Sadaqallahul Azim. Wa khusan ila ruhi almarhum Arif Nasuha bin Burhan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, saya mohon pamit. Iya, sama-sama. Mbak, Bu, maaf tadi saya terlambat, pesawat saya delay. Saya benar-benar berterima kasih sudah diundang ke sini. Oh iya, ada sedikit uang bela sungkawa dari saya. Mohon diterima ya, Mbak. Maaf, Mbak. Saya nggak bisa terima. Mbak Akila sudah banyak membantu keluarga kami. Mbak, mohon diterima ya. Ini untuk Baskara. Siapa tahu aja ada kebutuhan mendadak, Mbak. Saya masih mampu untuk memenuhi kebutuhan Baskara tanpa perlu minta bantuan dari orang lain, Mbak. Tapi saya kan bukan orang lain, Mbak. Terimalah, nak. Tidak baik menolak rezeki dari Allah. Ini bela sungkawa Akila terhadap keluarga kita. Tapi, Bu, Mbak, terima kasih. Bas, Ibu pamit dulu ya, sayang. Ibu ke Jakarta. Ibu kesini lagi kapan? Setelah Papa meninggal, rumah ini sepi. Kalau Ibu datang, Ibu selalu senyum. Jadi Bas terhibur, Bu. Bas, Ibu pasti datang lagi kok. Ibu pamit ya, sayang. Sebentar sampai depan ya. Biar saya ikut antar, Bu. Ya udah, Mbak. Bu, kalau gitu saya pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
bandara langsung banget ke sini? Kan mau kejar presentasi. Juara. Bangga banget gua sama dia. Best, Akila mah the best. Luar biasa. Membanggakan. Bas? Kenapa? Kok lemes banget sih? Nggak enak badan? Tadi aku dipanggil guru BP. Katanya dia nggak fokus di kelas. Dia tuh masih sering keinget sama ayahnya. Bas, mau ikut ibu jalan-jalan nggak? Mau. Boleh nggak aku ajak Bas jalan-jalan? Boleh kau. Boleh. Boleh. Bas, kayak apa? Apa ya, Bas? Bas, Bas. Bas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mama. Sayang. Bas. Kok tadi pulang sekolah nggak mampir sih ke kiosnya Mama? Emangnya Bas nggak kangen ya makan kupat tahu di sana? Tadi Bas pulang sekolah diajak jalan-jalan sama Bu Akila dan Om Fatan. Jalan-jalan? Iya. Kemana? Naik kereta uap, jalan-jalan, terus ke pasar antik. Asik deh, Mah. Terus dia beli pesawat ini sama Bu Akila. Bagus kan, Mah? Bas, sayang dengerin Mama ya. Besok pulang sekolah, Bas langsung pulang ya. Temenin Eyang di rumah. Atau Bas main ke kiosnya Mama. Dan Bas gak usah ketemu lagi sama Bu Akila. Kenapa, Mah? Bu Akila baik kok. Ya ini justru untuk kebaikannya Bas. Kalau Bas nggak boleh ketemu sama Bu Akila, nanti siapa yang bantuin Bas bikin PR? Eyang, nggak bisa. Botun apa lagi, Mah? Ya kan ada Om Fatan. Om Fatan kan mau pulang ke Kalimantan, Mah. Ya udah Bas main aja deh ke kiosnya Mama, nanti Mama bantuin kok bikin PR-nya di sana. Bas juga mau dibantuin sama Bu Akila. Kalau Mama bilang nggak boleh ya sayang. Pokoknya Bas tetap mau ketemu sama Bu Akila. Bas, udah berani ya kamu bantah Mama? Pulang sekolah langsung pulang. Kerjain PR kamu sendirian. Ngerti? Ngerti, Mah. Fatan. Begini cara kamu melindungi keluarga. Kamu membiarkan
membiarkan Akila menjemput Baskara dan mengantarnya depan rumah. Apa permintaan mbakmu ini terlalu berat untuk kamu turuti? Mbak Yunma memang minta aku untuk melindungi keluarga kita. Tapi mungkin ini juga cara Akila untuk melindungi Baskara loh, Mbak. Dia bukan hanya sekedar ingin melindungi. Dia ingin mengambil Baskara, Dek. Sebenarnya kamu ini ada di pihak siapa sih? Seharusnya kita berada di kapal yang sama. Bekerja sama menyelamatkan supaya kapal kita ini nggak karam. Kamu mau kehilangan Baskara setelah kita kehilangan Mas Arif? Justru aku ada di pihak keluarga kita, Mbak. Aku nggak mau keluarga kita itu menutup mata dan hati lalu mengambil hak seseorang. Hak? Kamu bicara soal hak? Kamu nggak lihat mbakmu? Apa mbakmu ini nggak berhak untuk menjadi seorang ibu? Mbak bekerja dari pagi ke malam. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala untuk siapa? Untuk keluarga kita deh, untuk Baskara. Mbak, suatu saat nanti kita akan dihadapkan dengan kenyataan di mana Baskara akan tumbuh dewasa. Dan dia harus memilih, Mbak. Antara keluarga kita atau ikut dengan Akila. Ibu kandungnya sendiri. Mas Arif menamainya Baskara, yang artinya cahaya. Lalu dia pergi. Apa artinya rumah ini tanpa cahaya? Sayang. Udah? Udah. Dadah ya. Betul. Dadah. Bu. Loh, Makan pagi-pagi mau kemana? Ganteng amat. Wangi lagi. Oh tuh. Ini Bu, mau ke bank. Ngurusin panggilan tunggakan rumah. Oh, alhamdulillah. Terima kasih. Kamu sudah membantu meringankan beban keluarga. Iya, Bu. Tapi bisa minta tolong nggak? Jemput bus di sekolah. Jam berapa? Seperti biasa. Jam 1, Bu. Bu Tun, nanti kita jam 12 siap-siap untuk jemput Baskara. Siap, Eyang. Yaudah. Assalamualaikum. Hati-hati, Nak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Halo? Bu, ini kan udah jam 2 siang. Baskara kok belum dijemput? Aku juga tadi teleponin Fatan nggak aktif HP-nya. Ya Allah, Ibu ketiduran. Tadi Fatan bilang, Ibu yang akan jemput Baskara. Sekarang Ibu siap-siap. Udah Bu, nggak usah Bu. Udah biar Wimna aja deh. Yang jemput nanti malah lama lagi. Ya? Mbak, saya titip kios sebentar ya, mau jemput anak sekolah. Oh iya Mbak, ya. Makasih ya Mbak. Ya, hati-hati ya Mbak. Mana Mbak, mau yang ini atau yang ini? Bagus loh Mbak. Iya Bu, ini saya lagi di jalan, minta tolong Baskara suruh tunggu ya Bu. Makasih Bu. Ini Baskara, Bu Yumna dari tadi nunggu dijemput Ibu. Iya, terima kasih ya Bu. Mama lama banget sih. Iya maaf ya sayang ya. Yuk, udah yuk. Bu, Iya, pamit ya. sama-sama. Dadah Baskara. Udah sayang. Kil, nih gue udah sama si Amel. Sekarang agendanya kita mau ngebahas poin-poin dari Ibu Dita. Ada beberapa, nggak banyak. Langsung aja kali Mel ya. Yuk. Bentar ya. Sorry banget nih Kil. Lu tuh kalau gue perhatiin kayaknya nggak serius ya ngerjain project ini ya? Bentar ya. Gue takutnya ini penting. Gue angkat dulu teleponnya. Iya Tan, ada apa? Astagfirullahaladzim. Di rumah sakit mana? Lu pernah nyebut
Kenapa, Kil? Mbak Yumna sama Baskara kecelakaan motor. Gue harus ke rumah sakit sekarang. Wow, waduh, memang ini Mbak. Beneran. Iya, Kil. Kok nggak diangkat sih? Fatan mana sih? Mbak, Sofia, ada yang bisa dibantu? Anak kecil yang kecelakaan motor sama ibunya ada di mana? Baru 5 menit yang lalu kami antarkan ke ruang jenazah di sebelah sana. Misi. Bu Akila. Bas, kamu baik-baik aja kan, Bas? Apa yang sakit, Bas? Ini Bu, cuma lecet sedikit. Soalnya tadi motor Mama jatuh. Diserempet sama angkot. Mbak Yumna, kalau boleh saya izin mau ajak Baskara jalan-jalan mumpung weekend. Mau. Nah, boleh ya? Bas, besok ikut Bu Akila jalan-jalan. Please. Boleh. Ditemenin sama Om Fatan ya? Yeay! Makasih Mama cantik. I love you. Bas? Bas nggak apa-apa? Apa yang? Cuman luka sedikit sama kaki. Bu, diganti bajunya dulu. Yes. Yumna nggak apa-apa? Gak apa-apa, Bu. Nggak masuk dulu? Saya langsung pulang ya, Bu. Saya permisi ya, Mbak. Mbak. Saya mohon. Kita sama-sama jaga rahasia tentang Baskara ya. Iya, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bas, Iya. bintangnya bersinar banget. Iya, gitu ya, Bu.
Bagus ya, Bas? Iya. Ibu. Ibu inget gak? Dulu Bas pengen ikut ibu ke Jakarta. Iya. Ibu kalau di Jakarta tinggalnya sama siapa? Sendiri, Bas. Ibu sendirian. Ibu gak punya mama papa. Ada, Bas. Tapi mama dan papa ibu sudah meninggal. Kalau mama Yumna punya papa Arif, kalau ibu punya namanya Papa Arfan. Dia ganteng. Ibu cinta banget sama Papa Arfan. Tapi Papa Arfan juga sudah meninggal. Ibu Akila sama Papa Arfan udah punya anak. Maafin Bas ya, Bu. Kalau pertanyaan Bas bikin Ibu sedih. Gak apa-apa. Bu. Bas, ada satu pertanyaan lagi. Apa, Bas? Tapi Ibu jangan marah ya. Apa, Bas? Sebenarnya Ibu Akila sama Mama Papa saudara apa gimana? Bas gak ngerti. Dan kenapa Ibu sayang banget sama Bas? Ibu sayang banget sama Bas. Waktu ibu melihat wajah Bas, ibu seperti melihat wajah Papa Arfan. Papa Arfan itu ganteng, baik, sama seperti Bas. Andaikan aja ya, Bu. Bas bisa dibagi 2. Setengahnya nemenin Mama Yumna di sini. Yang setengahnya lagi nemenin Ibu Akila di Jakarta. Biar Ibu nggak sendirian lagi.
bahagia banget Mas dengernya Mas. Ibu bahagia banget Mas. Makasih Mas. I love you, Ibu. Jadi apa rencana kamu? Nggak tahu. Kalau kamu? Minggu depan aku mau balik ke Kalimantan. Kalau kata orang Kalimantan, haluli kegaweanku. Apa? Halui kagak. Intinya balik ke kerjaan. Oh. Terus rencananya tahun depan aku mau balik ke Solo, for good. Aku rencananya pengen menghabiskan waktu banyak sama keluarga, terutama sama ibu. Aku nggak mau aja sih nantinya itu meninggal dalam penyesalan. Penyesalan apa? Ya, penyesalan karena kurang waktu sama keluarga. Penyesalan karena sebenarnya aku bisa lebih bahagia daripada yang sekarang. Aku juga nggak mau meninggal dalam penyesalan. Selama ini aku kerja siang malam, nggak ada liburnya. Seolah-olah aku lagi kejar mimpi. Tapi padahal impian aku satu-satunya cuma berada di dekat Baskara. Jadi sebenarnya kita sama dong. Sama-sama takut meninggal dalam penyesalan. Tapi aku lihat ya, Baskara itu beruntung banget punya ibu seperti kamu. Aku melihat semua pengorbanan kamu untuk Baskara. Nathan, kamu jujur deh. Kok aku ngerasa selama ini kamu selalu berada di pihak aku? Karena aku bisa melihat diri aku sendiri di Baskara. Baskara itu punya dua ibu dan kehilangan ayah. Aku pun sama. Aku punya ibu kandung dan ibu tiri. Karena ayah aku meninggal lagi. Dan setelah sekian lama, takdir membawa aku ke ibu kandung aku lagi. Jadi, aku tuh percaya banget, serumit apapun situasinya, Baskara pasti kembali ke kamu. Bas, mau next saat kapan? Kita itu bareng, mau gak? Mau. Hah? Mau dong. Minta ajakin bawa Kila. Assalamualaikum. Terima kasih sudah ajak jalan-jalan, Mas. Ya, sama-sama, Bu. Kalau begitu saya langsung permisi ya, Bu ya. Assalamualaikum. Salam. Nggak mau bir dulu? Nggak apa-apa, nggak usah. Makasih ya, Fatan. Hati. Fatan, Apa ini, Mbak? loh harusnya Mbak yang nanya sama kamu. Gimana bisa ini sertifikat rumah ibu kembali lagi sama kita? Kamu dapat uang dari mana, Dek? Mbak Kila yang bayar. Kalau gitu kamu kasih sertifikat ini ke Mbak Gila. Bilang kalau Mbak akan cicil hutang Mbak sampai lunas. Mbak Kila itu mau bantu kita secara tulus. Mbak gak butuh bantuannya, Dek. Mbak, tolong terima bantuan saya, Mbak. Sertifikat rumah ini untuk Baskara kok, Mbak. Bukan buat siapa-siapa. Supaya Mbak terbebas dari cicilan dan bisa fokus membesarkan Baskara, Mbak. Saya masih bisa berjuang sendiri untuk Baskara. Apa sih yang mau dibuktikin sama Mbak pada kami? Membuktikan? Iya. Membuktikan kalau Mbak adalah ibu kandungnya Baskara dan ingin mengambilnya dari kami dengan membeli restu kami dengan uang. Iya. Astagfirullahaladzim, Mbak. Mbak Yunda, Kila, tolong dong. Kita bisa ngobrol baik-baik kan? Mbak, gimana saya bisa tenang kalau begini, Mbak? Kalau nanti
nanti Mbak nggak bisa bayar cicilan rumah, terus nanti rumah ini disita tuh gimana Mbak? Mbak, saya juga ingat kemarin Mbak waktu kalian kecelakaan motor. Papanya Baskara meninggal karena kecelakaan motor Mbak. Jadi saya bisa apa sih Mbak? Mbak tahu sendiri kan, sebagai ibu tunggal dan tulang punggung keluarga, saya udah berjuang mati-matian Mbak untuk keluarga ini. Sabar. Ya terima aja bantuan saya Mbak. Saya nggak mau berhutang budi Mbak. Sabar, nak. Mama, Ibu. Jadi selama ini Bas bukan anak kandung Mama. Bas. Jadi selama ini Mama bohong sama Bas. Bas. Bas gak percaya sama Mama. Sekarang. Bas, buka pintunya ya. Bas, Mama minta jelasin sama Bas. Bas, Bas, mamanya Bas cuma Mama Yumna, Bas. Bas, buka sayang pintunya. Bas. Bukan Bas. Bas, Ibu nggak buang Bas. Ibu nggak buang Bas, nak. Bas. Sayang, buka pintunya, nak. Tolong buka pintunya, nak. Tolong jelasin sama Bas. Mbak, sebaiknya pulang dulu. Bukain pintunya. Jangan tinggalin Mama. Maafin aku ya, Mas. Aku gak bisa jalanin amanah kamu. Tanpa kamu aku bisa apa, Mas? Kasih aku tanda, Mas. Kalau aku gak sendirian. Aku gak bisa buat keputusan sendiri tanpa kamu, Mas. Aku butuh kamu, Mas. Aku butuh kamu, Mas. Bas. Bas. Buka sayang. Ini Eyang. Ayang. Bas.
Sebenarnya Bas anak siapa? Bas anak Mama Yumna, juga Ibu Akila. Bas mesti bersyukur. Bas punya 2 ibu. Jangan marah sama mereka. Nanti kalau Bas sudah besar, Bas akan mengerti semuanya. Mbak, ini bagus Mbak, dingin Mbak. Mbak Yumna. Mau apa lagi Mbak? Apa Mbak Yumna bisa bantu membujuk Baskara, Mbak? Bukankah ini yang Mbak tunggu-tunggu sejak dulu? Sampai akhirnya Baskara tahu. Ya tapi rasanya sakit, Mbak. Kalau dia taunya dengan cara seperti ini. Dan dia menolak saya. Mbak merasa sakit hati karena Baskara menolak Mbak. Sedangkan Mbak tidak memikirkan perasaan saya sedikit pun, Mbak. Bukan gitu, Mbak, maksudnya. Mbak, ini semua nggak akan terjadi kalau Mbak mengikuti kata-kata saya sejak pertama kali kita ketemu di rumah sakit. Seharusnya Mbak pulang ke Jakarta. Biarkan saya menyelesaikan urusan keluarga saya sendiri, Mbak. Mbak Yumna, selama ini saya ikhlas berbagi, Mbak. Saya rela Baskara tidak tinggal bersama saya, padahal dia satu-satunya cahaya dalam hidup saya, Mbak. Tapi kenapa Mbak Yumna nggak mau berbagi masalah dan beban sama saya? Kenapa Mbak nggak mau saya bantu, Mbak? Sebesar apapun bantuan dari Mbak Akila, nggak akan ada artinya jika melukai hati Baskara. Mbak, 3 tahun yang lalu saat Mbak Akila datang, saya dan Mas Arif berencana memberitahu siapa ibu kandung Baskara. Tapi saat Baskara dewasa, Mbak, bukan sekarang. Iya, tapi semuanya itu di luar kendali kita kan, Mbak? Kita nggak tahu, kita tuh sama-sama salah loh, Mbak. Dan Mbak duluan yang ngebahas soal sertifikat rumah itu, Mbak. Mas Arif sebagai penopang keluarga juga sudah pergi, Mbak. Dan dengan kondisi seperti ini, kenapa Mbak masih menolak bantuan saya? Saya memang pedagang kecil. Gak ada artinya dibandingkan harta yang Mbak Akila punya. Tapi tolong jangan hina saya ya, Mbak. Saya masih mampu membiayai semua kehidupannya Baskara. Jadi sekarang, lebih baik Mbak pulang. Pulang ke Jakarta dan biarkan hidup kami tenang di sini. Mbak Yumna, saya nggak ada niat untuk menghina Mbak. Semua pekerjaan itu mulia, Mbak. Saya hargai semuanya, Mbak. Tapi niat kita berdua sama-sama ingin membantu untuk Baskara, Mbak. Saya kesini untuk berbagi sama Mbak. Berbagi masalah. Berbagi kesusahan. Kenapa Mbak Yumna nggak mau berbagi sama saya, Mbak? Ayo kita berbagi. Mbak Yumna, kalau saya ingin merebut Baskara, sudah dari dulu saya panggil pengacara dan tes DNA, Mbak. Tapi saya nggak lakukan kan, Mbak? Besok saya akan ke Jakarta. Kalau boleh Mbak Yumna bujuk Baskara dan jelaskan ke dia. Dan Mbak kasih tahu perkembangannya ya, Mbak.
Maafkan saya ya, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bas ingat nggak? Mama pernah bilang kalau Bas itu adalah anaknya Bu Akila juga. Iya, Ma. Ingat. Sebenarnya waktu itu Mama belum mau cerita. Karena Bas belum cukup umur. Rencananya Mama dan Papa akan cerita ke Bas saat usia Bas 18 tahun. Bas, di sini itu ada darah dan daging Bu Akila. Bu Akila mengandung Bas selama 9 bulan. Bu Akila mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan Bas. Jadi Bas gak boleh benci sama Bu Akila. Kalau Bas anak Ibu Akila, kenapa Bas sama Papa dan Mama? Mama dan Papa cuma dititipin Bas. Tapi Bu Akila gak pernah tahu. Bu Akila selalu kok mencari Bas kemana-mana. Sampai akhirnya Bu Akila menemukan Bas di Solo. Di rumah Mama dan Papa. Bas. Sebenarnya Bas itu adalah anaknya Bu Akila. Sayang. Sepuluh tahun Bu Akila menunggu Bas. Bu Akila kesepian di Jakarta. Bas mau ya nemenin Bu Akila di sana. Cuma satu yang Mama minta, Bas. Di Jakarta nanti, jangan lupain Mama ya. Jangan lupain Eyang. Motun. Dan Bas jangan pernah lupa untuk doain Papa. Biarpun Mama bukan mama kandung Bas, Bas tetap cinta dan sayang sama Mama. Papa sayang banget sama Bas.
sekarang mau ke Jakarta, Mbak? Iya. Di sana Bas pasti akan mendapatkan kehidupan lebih baik. Di sini masih banyak yang harus Mbak benahi. Kamu kuat? Insya Allah, Bu. Doakan Yumna selalu ya, Bu. Baskara itu titipan dari Allah. Tapi tidak untuk dimiliki. Sesuai dengan namanya, cahaya. Terang itu berbagi. Yang ku berikan untuk mama tersayang. Tak ku miliki sesuatu berharga untuk mama tercinta. Hanya ini ku nyanyikan senandung dari hatiku untuk mama. Hanya sebuah lagu sederhana, lagu cintaku untuk mama. Ibu! Bas, Mama Akila, maafin Bas ya. Mama Akila juga mamanya Bas. Bas. Bas anak kandungnya Mama Akila dan Papa Arfan. Makasih ya Bas sudah nerima Mama. Ini adalah hari yang paling bahagia buat Mama. Maafin Mama ya, Bas. Mama gak kasih tahu Bas sebelumnya. Bas jaga diri baik-baik ya sayang. Bas jagain Mama Yumna. Mama pamit ke Jakarta ya, Bas. Tapi kata Mama Yumna, Bas harus nemenin Mama Akila di Jakarta.
Iya, tadi Mbak Yumna sendiri yang bilang. Dan dia yang memutuskan. Bas mau ikut Mama? Iya, Ma. Mbak Yumna, apa Mbak yakin, Mbak? Baru saja Mbak kehilangan Mas Arif. Apa sekarang saat yang tepat untuk Bas ikut saya ke Jakarta, Mbak? Bagaimana dengan Mbak Yumna? Saya mau memberikan Baskara waktu untuk lebih mengenal Mbak Akila. Saya yakin ini keputusan yang terbaik untuk kita, Mbak. Mbak Yumna. Baik-baik ya, Bas. Bas tuh harus bersyukur punya 2 ibu. Sama kayak Om. Satu di Solo, satu di Kalimantan. Jadi duit kalian double. Bas, sudah 10 tahun Bas memberikan waktu yang terindah buat Mama, buat Papa, juga buat Eyang. Juga buat Gonton ya, Bas. Papa udah pergi, sekarang Bas pergi. Eyang pasti kangen. Rumah ini tambah sepi. Eyang, kalau kesepian, telepon Bas aja. Iya sayang. Iya sayang. Bas tetap cucu Eyang selamanya. Bas juga tetap anak Papa Arif dan Mama Yumna. Baik-baiknya di Jakarta sama Bu Akila. Cinta dan doa Mama selalu ada untuk Bas. Bas sayang Mama. Sayang. Sehat ya, Nak? Iya, Ma.
Apa yang bukan ditakdirkan untuk kita, serumit apapun caranya, dia akan menemukan jalannya untuk pulang. Sekarang rumah ini tak lagi sama. Tak ada lagi cahaya. Tak ada lagi suara. Seperti rumah tanpa nyawa. Tapi Mama harus bertahan hidup. Mama tidak boleh egois. Mama harus melepas bas terbang tinggi membuka cerita baru. Tentunya bersama Ibu Akila, ibu kandung Bas. Baskara, Mama sangat mencintaimu, Nak. Dan akan selalu mencintaimu, Bas. Doa-doa Mama selalu terbang ke langit. Menyertaimu selalu, sayang. Ma, ini kamarnya Papa. Iya, bagus kan? Mama sama Papa Arfan dulu tuh satu kampus. Papa Arfan jago banget melukisnya. Ganteng kan Papa? Iya. Sama kayak Baskara. Bas seneng kan di sini?